rata-rata ya. Iya. Jadi rata-rata. Wow, rata nggak semuanya berarti. Pelanjutnya nih. Ada punya Dek? Enggak, saya anak terakhir. Anak terakhir ya, anak terakhir. Itu khusus buat pondok pesantren. Pondok pesantren, makanya kita mengirim atlet, dan dari sekian banyaknya atlet yang dikirim cuma 3. Beda. Dan akhirnya saya gagal. Nah, itu saya cerita sama teman saya kan. Cerita sama teman saya panjang lebar, cerita tentang ini itu udahlah, kayaknya cuman gini-gini aja, mendingan udah latihannya gitu. Tapi teman saya enggak. Teman saya berkata lain. Teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa kembali podcast di Suara Pelajar Ahmad Dahlan. Udah vakum 1 bulan karena nggak ada orang yang mau ya. Kami ajak pun nggak ada orang yang mau, dan ini alhamdulillah mau orang. Dan ini adalah salah satu santri berprestasi yang dimiliki oleh pondok pesantren saya sendiri, yaitu Ahmad Dahlan. Ini kalau bisa perkenalkan dulu, karena penonton nih juga nggak tahu, nanti terheran-heran pula kan, kecuali anak pondok sendiri baru tahu. Sebelumnya ya, saya perkenalkan, nama saya Adam Nur Alam, dan saya sedang duduk di kelas 6 Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan asal saya dari Kecamatan Sentajoraya, tepatnya Desa Marsawa. Di Desa Marsawa, oke, cukup dekat 30 menit ya, setengah jam aja. Dari sini ya. Nah, setengah jam dari sini ada. Dan juga ya, ini adalah salah satu atlet kita, Tapak Suci. Jadi Alhamdulillah dianya mau di podcast, karena banyak yang saya minta sebenarnya yang kontestan juga, tapi nggak mau gitu, malu atau segan langsung. Dan lagi kita lanjut ke pertanyaan, nah yaitu apa itu Tapak Suci secara bahasa atau apalah cara pengertiannya. Apa pengertiannya lah? Pengertiannya. Oke Bang. Jadi Tapak Suci itu secara umumnya dulu kita udah tahu kalau Tapak Suci itu sebuah perguruan seni bela diri Bang, yang dimana seni bela dirinya di pencak silat. Dan Tapak Suci ini udah masuk lama sih sebagai perguruan histori di IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Dan juga untuk sejarahnya sendiri, Tapak Suci ini di ACC-nya atau berdirinya pada 31 Juli 1963. Dan sebenarnya sejarahnya panjang banget, cuman di ACC-nya tahun 1963. Jadi betul, sebelum itu apa? Sebelum Tapak Suci itu mereka kayak, kalau nggak salah ya Bang, ada 3 perguruan, Seranoman atau sama apa gitu, pokoknya dari pendekar-pendekar itu akhirnya mereka rembuk dan bersatu untuk mendirikan Tapak Suci ini Bang. Dan Tapak Suci ini berdirinya di Kauman Yogyakarta. Oke. Ya, terima kasih telah menjelaskannya, walaupun menurut saya juga tidak terlalu mendalami. Dan untuk penonton supaya tahu kan, daripada nggak tahu nanti pusing Tapak Suci itu apa. Oh iya juga Bang. Penonton juga harus tahu nih, kalau Tapak Suci sendiri itu sudah sangat memiliki prestasi yang sangat luar biasa Bang. Di kancah persilatan, khususnya di PON kemarin, bahkan Tapak Suci itu berhasil memperoleh 7 medali emas. 7 medali emas dan beberapa medali lainnya di medali lain. Oke, mantap. Ini Tapak Suci ini salah satu atlet kita, dia juga ada pernah ke Jurnas. Nanti diceritakan. Alhamdulillah. Jurnas. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, yaitu latar belakang kenapa ikut Tapak Suci gitu. Apakah ada sesuatu, apakah dari SD atau dari apa gitu kan, bisa diceritakan semuanya. Kalau latar belakang saya sendiri ikut Tapak Suci itu, sebenarnya saya nggak sekolah di MIM atau di apa Muhammadiyah, nggak. Tapi untuk mungkin generasi gitu, dari kakak-kakak saya yang dulu mereka juga bersekolah di Pondok Pesantren Ahmad Dahlan kan, dan mereka juga pernah mengikuti beberapa rangkaian latihan Tapak Suci. Dan disitulah mulai pertama saya kenal terhadap Tapak Suci. Dan juga selain itu, saat saya sedang duduk di kelas 4 SD saat itu, dan saat itu juga pelatih saya yang sekarang Bang Vicky Julpra. Nah, saat itu mereka berada di kelas 6 Madrasah Aliyah, di mana saat kelas 6 itu mereka memiliki program, yaitu berupa program pengabdian masyarakat, yang dimana mereka saat itu program mereka tuh pasnya entah kenapa bisa
ke Marsawa gitu ya. Jadi di situ mereka mengajarkan saya untuk mendalami saya terhadap keilmuan tapak suci ini, dan disitulah saya mulai latihan pertama kali di tapak suci. Pertama kali tapak suci di kelas 4 SD kemarin. Ya. Dan juga ada kakak-kakak beliau nih juga alumni sini rata-rata ya. Jadi rata-rata nggak semuanya berarti pelanjutnya nih. Ada punya adek? Enggak, saya anak terakhir. Anak terakhir ya. Oke, kan latar belakangnya ada nggak yang kayak unek-uneknya gitu? Mungkin berbelok dulu. Oh ya, itu latar belakangnya paling dasar itu ya. Tapi kalau untuk mendalami tapak sucinya, itu awalnya saya pertama saat masuk di pondok ini, Bang. Tapi ada tapinya. Pertama saya masuk di pondok ini dulu saya nggak milih tapak suci langsung. Milih apa tuh? Ustadz bilang pas itu kan, Ustadz kita mengumumkan di depan tuh. Terus dia bilang kalau tapak suci nanti ada yang khusus dan ada yang wajib. Oh, berarti kalau yang wajib kan semuanya udah wajib tuh, semua ikut. Ya udah kalau gitu udah ada nih tapak suci. Udah kita ke pramuka aja, gitu kan, belajar hal baru gitu pengennya. Tapi 2 kali pertemuan di pramuka udah gak kuat lagi saya. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari pramuka. Ya ini beliau juga tuh pernah nanya-nanya saya tentang pramuka pas masih kelas 1. Ikut pramuka ya katanya. Nah ayolah gas kata gue. Ikut pramuka kami kan berdua tuh dia ngeluh dia. Oh baju mahal, ini kegiatan nggak tahu gini. Keluar lagi katanya, tak pasti aja lah, nggak ada biayanya katanya. Yalah, keluar dia. Itu awal kalau nggak ada biayanya kurang biayanya. Ya. Tuh dari kapan? Berarti dari 4 SD. 4 SD ya pernah latihan. Tapi belum terlalu mendalami. Mendalaminya pas tes. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Bang Adam, yaitu suka dukanya di tapak suci. Pasti ada gitu. Oke, Bang. Kalau untuk suka dukanya mungkin kita cerita tentang pengalaman saya aja ya. Boleh. Pengalaman saya di tapak suci itu mungkin saya punya sebuah misi dulu itu saat pertama saya masuk di kelas 1 Madrasah Sanawiyah. Saya pernah berkeinginan karena saya melihat ada piala di situ, piala tapak suci juga, yang dimana mereka dapat juara umum 1 di Tawalib Self Defense. Dan itu pialanya lumayan besar dan cantik gitu ya. Saya tertarik ingin melebihi hal itu. Saya katakan sama teman saya saat itu, saya sama teman saya kan, bro, camkan ya, besok pokoknya saya bakal dapat sebuah piala yang lebih besar dan lebih cantik daripada ini. Dan itu alhamdulillahnya terijabahnya baru kemarin kelas 6 ini. Mimpinya kelas 1 terijabahnya kemarin tuh. Nah itulah sebuah proses kan. Mungkin kalian yang di luar sana kan pengennya jadi tentara lah, kan bayar tentara gitu kan, tapi males-malesan uring-uringan di kasur coklat terus sampai mentok gitu kan. Gak ada gunanya gitu, mending PO aja kerja kan. Ya, PO belajar. Itu emang gak ada geraknya emang anak zaman sekarang itu sih. Itu emang iya. Itu sebuah realita. Jadi dari situ perjuangan untuk meraihnya juga 6 tahun kan, memang panjang banget itu. 6 tahun. Nah, di situ juga suka dukanya sudah luar biasa saya alami, di mana tapak suci kita saat itu berada di jatuh-jatuhnya, sedang berada di tingkat yang jatuhnya, tingkat paling sedang vakumnya. Memang nggak ada ikut event apapun, O2SM nggak ada, Popda nggak ada, apa-apa nggak ada, dan di mana itu menjadi tantangan juga untuk saya. Bosan. Saya juga ingin berkembang pastinya. Pengen ikut event ini, pengen ikut event itu. Cuman nggak ada dukungan, mau gimana lagi? Akhirnya ya, tapi saya tetap latihan. Tak kenapa saya yang malah paling semangat latihan kan teman-teman. Ayo cepet latihan, kita ke atas. Iya. Saya juga ngajak teman saya, tak kenapa. Tapi dari hal itu akhirnya nih di kelas 3 Madrasah Sanawiyah, saya punya kesempatan pertama saya. Kesempatan pertama nih, dan saya senang pasti kan. Ini pokoknya harus maksimal mungkin saya hadapi ini, harus dapat pokoknya. Ya. Dimana saat itu memang udah sangat semangat banget latihannya sama teman-teman kan, jogging luar apa segala macam sama senior sama teman-teman semuanya. Ya. Udah saya alami itu, dan ya dimana saya saat itu
masa ujungnya kecewa. Ternyata di event Pospeda namanya. Ya, ada event Pospeda saat itu. Itu khusus buat pondok pesantren. Pondok pesantren. Makanya kita mengirim atlet, dan dari sekian banyaknya atlet yang dikirim cuma 3. Itu pun ada Ya. Lukas saya. Dari 3 itu, keduanya berhasil dapat emas, satunya gugur. Saya salah satu. Yang gugurnya. Ya, itu sebuah kekecewaan pertama. Gak terlalu terasa banget. Ya, karena masuk di apa namanya? Di dalam lingkup kancing. Masih lingkup kancing biasa aja gitu, kayak ya udah kalah gitu kan. Enggak terlalu berasa banget. Nah, oke. Setelah itu suka duka berikutnya akhirnya dapat lagi kesempatan yang kedua. Di mana itu saya sudah naik tingkat di kelas 4 Madrasah Aliyah. Dan itu saya ingin apa? Kan tadi pospedanya masih tingkat kabupaten tuh. Seleksi pospeda lah. Nah, dan ternyata di pospeda yang di kabupaten provinsinya itu hanya mengirim seni tunggal saja. Seni tunggal doang nih. Nah, makanya cuma dipilih salah satu, dan akhirnya yang ditunjuk saya lagi. Setelah saya ditunjuk, saya latihan apa segala macam kan, maksimal banget tuh. Seni kan. Semangat kali ya. Setiap hari latihan itu, sepanjang hari latihan itu doang. Dan ujung-ujungnya setelah berangkat ke sana kan, sampai sana sakit. Gagal tampil, pulang lagi ke sini, tangan kosong lagi. Itu kecewanya luar biasa karena persiapannya cuma 1,5 minggu kalau nggak salah itu, dan gerakan-gerakan di seni tunggal itu kan banyak. Ya nggak mampu saya kerjakannya. Akhirnya ya udah pulang lagi ke sini, tangan kosong lagi, kesempatan kedua gagal lagi hangus. Nah, ini beliaunya kan pas mau berangkat ke sana kan, saya melihat pakai minyak kayu putih dah. Masuk perut apa lupa saya kan. Nih sakit nih masa sampai kan. Ternyata gak jadi betulan. Kuat enggak ada mau? Kuatnya ya dikuat-kuatin. Ya sana ternyata balik ini sakit kan ya. Padahal udah disiak itu lagi Jabal Nur kan. Bagus sekali itu udah semangat banget sampai sana. Sakit. Itu suka dukanya. Ya. Lagi. Tapi berikutnya ada lagi untungnya. Kesempatan ketiga berhasil saya dapatkan dari kejuaraan wilayah Kejurwil di Bengkalis saat itu. Dan nah ini kesempatan ketiga kan. Tentu saya langsung wah kesempatan lagi, gas lagi pokoknya, nyala lagi ya. Latihan terus latihan, dimana itu peralihan dari kelas 4 ke kelas 5 itu kalau nggak salah. Dan kita menghadapi juga dari sebelum puasa sampai setelah puasa latihan terus tuh, full latihan pokoknya untuk menghadapi Kejurwil. Nah, itu saya rasa saya sudah mempersiapkan persiapan yang sangat maksimal gitu untuk bisa tampil dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk bisa saya bawa kembali ke Kabupaten Kota Singing. Ternyata setelah perjuangan latihan berapa bulan, 2 bulan lebih ya kan, proses yang sangat panjang saya hadapi, sampai puasa pun saya jogging gitu kan, siang-siang hari. Ternyata sampai sana duluan mengecewakan lagi. Pertama kali main langsung kalah, langsung gugur udah. Duluan pertama kali. Karena entah kenapa lawan saya yang ini nih emang lawan-lawan di final, emang pemain final semua. Pemain final. Lawan di awal saya ini lanjut ke final dia. Oh. Iya. Saya langsung udah. Apa enggak yang mudah-mudah dulu gitu kan. Iya. Dan itu kesempatan kedua saya merasa gagal. Dan ya ketiga merasa gagal lagi. Nah, kenapa yang ketiga ini rasanya sakitnya minta ampun. Luar biasa sakit itu, minta ampun banget, nusuk banget. Malam-malam itu setelah tampil kan, siang tampil, malam saya telepon ayahanda saya telepon, assalamualaikum ayah, kan maaf gugur lagi. Di situ entah kenapa punya ayahanda saya nggak masalah, nggak apa-apa, itu namanya juga kita lomba kan, pasti ada yang menang ada yang kalah, nggak apa-apa, pengalaman, besok turun lagi harus menang gitu katanya kan. Ya tapi entah kenapa tiba-tiba mata gitu panas banget kan, udah nggak kuat lagi, udah meluap kali kayaknya, keluar juga air matanya. Itu pertama kali saya merasakan kegagalan yang sangat pahit sampai saya mengeluarkan air mata gitu. Itulah kesempatan ketiga. Gagal lagi kesempatan ketiga. Namun tak kenapa rezeki dari Allah alhamdulillah
malam itu kan sebelum penutupan, entah sebelum penutupan, entah sudah penutupan tuh, pimpinan wilayah itu datang sama pelatih, kan? Bilang sama pelatih kalau gimana anak-anaknya bisa nggak kita turunkan di kejuaraan nasional. Tadi cuma kejuaraan wilayah kan, cuma di Riau doang. Ini mau diturunkan kejuaraan nasional. Tapi tadi kan kita turun di tarung kan. Nah, sekarang mereka turun di seni. Di sini lagi. Itu perbedaan yang sangat berlawanan gitu kan. Ya, satu tarung satu seni, tentu kami perlu adaptasi lagi. Dan di situ kami juga kekurangan orang, akhirnya narik beberapa orang untuk bisa ikut di kejurnas. Dan alhamdulillah setelah latihan lagi kan, panjang banget untuk seni nih. Alhamdulillah pulang bawa medali emas. Alhamdulillah. Dan juga Riau saat itu di nasional, alhamdulillahnya kontingen Riau berhasil membawa juara umum 3. Juara umum 3. Masya Allah. Dan yang pertama itu Jawa Timur, kedua tuan rumah di Sumbar ya kan, Payakumbuh, dan ketiganya Riau. Riau, oke, ini adalah salah satu yang mengikutinya ya. Alhamdulillah ya. Dan sekarang sudah berproses begitu jauh dan lama. Saya saksinya sendiri karena beliau ini mau rasa-rasa udahan lah gitu kan. Ya, karena saya pernah merasa kayak kalau gagal di sini udahlah, bisa nggak usah turun lagi. Tapi ada kesempatan lagi, gas lagi, entah kenapa. Itu karena saya pernah mendengar sebuah motivasi dari teman saya di mana saat itu saya berada di kelas 3 ya, yang pertama tadi kesempatan pertama saya turun di pos sepeda dan akhirnya saya gagal. Nah, itu saya cerita sama teman saya kan, cerita sama teman saya panjang lebar, cerita tentang ini itu udahlah, kayaknya cuman gini-gini aja, mendingan udah latihannya gitu. Tapi teman saya enggak, saya berkata lain. Dan saya yang ada di sebelah saya sekarang ini, ya, dia adalah teman cerita saya saat itu, tentang keluh kesah saya kan. Dan dia berkata begini kata-katanya, kurang lebih ya, udah, apa kau ikutin lagi, coba aja terus, membuka rezeki mungkin. Terus satu kata-kata yang paling ngena banget di hati saya itu adalah jadikan kesalahanmu sebagai guru. Nah, di situ saya besok banget tuh, rasa kayak wah iya juga, baru salah sekali. Coba lagi lah, masih bisa nih. Terus coba. Alhamdulillah medali pertama saya dapatkan di jauh banget. Jauh banget. Sombong dikit nggak apa-apa lah ya. Sombong dikit nggak apa-apa. Di mana dia? Ada mana di cerita? Kayak banget. Bukan. Wah, banyak. Nah, medali pertama di kejuaraan nasional. Nah, ini saya akan datang dia ke asrama dia. Bawa itu dia. Insecure saya langsung. Coba dulu nggak sih? Boleh nggak? Nah, ya. Gigit lo. Gigit lo. Iya, udahlah. Terlalu jauh. Oke. Jadi ini medali pertama sebagai bukti juga untuk saya gimana perjuangan yang selama ini saya hadapi dari kelas 1 Madrasah Sanawiyah. Terijabahnya di kelas 5 malah. Kelas 5 ini kelas 5 medali pertama. Bayangkan, kelas 1 saya menginginkan semua ini, kelas 5 baru di ijabah oleh Allah. Alhamdulillah ya, itu proses yang begitu panjang, karena kalau dilewati pun kalau emang nggak niat pasti berhenti ya. Alhamdulillah karena motivasi yang saya dapatkan ya. Makasih banyak ya. Alhamdulillahnya bisa menghasilkan ini. Dan juga setelah tadi saya ada di kejurnas, di akhir kelas 5 itu kan di awal kelas 5 tuh, kejurnas awal kelas 5. Di akhir kelas 5 alhamdulillah ada kesempatan lagi di mana saya mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Sebagaimana yang kita tahu di situ ada 5 cabang olahraga dan saya mengikutinya itu cabang pencak silat pastinya. Ya pasti. Mungkin mungkin. Dimana kan saya sudah pernah menghafal Seni Tunggal. Dan yang diperlombakan di O2SN itu juga seni tunggal dan seni solo kreatif. Dan saat itu saya sudah insya Allah sudah sangat pasti gitu kan untuk bisa melewati seleksi di kabupaten. Dan saat itu perseleksian ini dilaksanakannya di SMA Negeri 1
Teluk Kuantan. Dan alhamdulillah dari 6 sekolah yang bertanding saya mendapatkan medali emas lagi, alhamdulillah. Tapi medalinya nggak ada di sini ya. Di sini, dari Karena- sekolah. Ya, di sekolah. Sama pondok. Sama pondok sudah di apa? Ya sudah dipajang lah gitu kan. Bahwa sebagai bukti pemenang Kabupaten ODSN. Dan itu berlanjut kan tingkatannya dari kabupaten berlanjut ke provinsi, dan alhamdulillahnya lagi di provinsi mendapatkan juara 3 medali perunggu. Alhamdulillah. Dan medalinya juga sekarang ada di pondok lagi. Enggak ada Dua sini. medali ODSN semua di pondok ya. Ini ada sama saya nih. Nah, dan itu ODSN. Ternyata di kelas 6 ini kemarin awal kan, di bulan September ada lagi event. Dimana ini eventnya open, buka. Dan itu membuka keinginan saya lagi untuk bisa mengikuti event tersebut. Dan alhamdulillah lagi berhasil mendapatkan 1 medali perunggu dan 1 medali emas. Oke, ya lebih kok menarik kenapa? Tapi ini sekali lagi ya, tunggu. Nih, medali perunggunya dulu kayaknya. Dan ini entah kenapa saya mendapatkannya sangat kecewa banget nih. Kenapa? Ya, kayak dulu ya. Ya, oke dulu guys. Yang dikit lagi lah. Nah, ini walaupun dapat juara 3, tapi saya sangat kecewa. Kenapa? Karena saya merasa saya bisa dapat medali emas. Cuman kesalahannya saat itu kalau seni kan itu ada apa? Tanjaknya di sini Ya, kan. ya. Tanjak saya terlepas. Itu yang buat kurang Gimana pengurangan nilainya itu ternyata sangat besar. Dan saya bergeser mungkin jadi yang ketiga. Oke. Bahkan yang juara kedua pun itu mereka mendatangi saya langsung. Bang, aduh lupa namanya. Pokoknya si beliau datang kepada saya mengatakan, "Dam, sini dulu. Kok bisa juara 3? Kalau gerakan kamu itu paling bagus, soalnya kamu juara 1." Katanya gitu kan. Ya nggak tahu juga lah bang. Udahlah nyesal aja gini kan. Nggak apa-apa lah. Tapi harusnya emang bagus tuh, udah bagus tuh. Kamu paling bagus nambah orang. Itu udah sedih banget, udah mau nangis banget. Udah mau nangis sorry. Paling lucu tuh kan. Padahal juara 3 loh. Juara 3. Kenapa rasanya sedih banget gitu. Dan itu solo kreatifnya kan mainnya di kelas dewasa. Ya. Dan tentunya abang itu juga udah umurnya udah tinggi juga kan. Ya, tinggi. Nah, dimana itu kayak wah pasti pengalamannya lebih banyak nih. Udahlah, makin bersyukur lagi. Iya. Tapi pas itu langsung wah gak bisa. Tadi udah dapet ini kan. Dapat Perunggu. Gak bisa, pokoknya harus emas. Emas. Ya. Dan tampil lagi. Akhirnya tampil dan itu udah dipanggil tuh untuk kategori berikutnya solo kreatif, dipanggil namanya Alam Tapak Suci Kuansing. Berada di sudut merah atau biru tuh. Pokoknya sudut saya itu saya dulu pertama tampil. Setelah tampil selesai. Nah saya ngerasa kayak Bang Power nih kurang apa. Terus official bilang kayak powernya kurang, tapi udahlah bagus, doa aja yang maksimal yang terbaik gitu kan. Doa terus tuh. Terus abang tadi kan tampil juga tuh yang saya kan. Tampil dia kan. Doa sudah jalan ya Allah, tolong kasih jalan ya Allah, kasih jalan. Doa terus kan. Dan alhamdulillah entah kenapa si abang tadi kan pas lagi tampil emang udah lincah banget tuh, bagus kan gerakannya. Cut. Akhirnya untung tiba-tiba Jatuh gimana? jatuh senjatanya. Begitu saya kayak yes. Oh iya. Bangga kali. Kesempatan nih pokoknya harus juara nih pasti juara nih kan. Dan ternyata alhamdulillah ya pas pengumuman juara diumumkan sama KP ke ketua kan. Nah, juara 1 dengan nilai sekian diraih oleh pesilat dari sudut merah atas nama Alam dari Tapak Suci Kuansing. Seketika pun langsung sujud di tempat tuh. Sujud langsung kan. Wah, bahagia. Sujud, lama banget sujudnya. Padahal yang ini tadi nggak ada sujudnya sama sekali. Langsung kayak udah kecewa gitu kan. Dan yang officialkan saya yang ini kan teman saya tuh. Nah, karena saya saking merasa kecewanya, pas itu langsung aja sebut namanya ya. Salsa Bila Aziza. Nah dia ngerasa kayak kecewa, malah dia ngerasa kecewa karena kan dia official gitu kan. Mungkin dia ngerasa juga kecewa banget apa gitu kan.
karena saya udah kayak merasa terpojok itu udah murung tuh di ujung di atas tuh dari atas udah murung kan, malah dia yang nangis. Saya nggak nangis, dia yang nangis. Saya nangis malah dia di bawah tuh kan. Terus nangis pula dia, gak rawak dia kayaknya. Datang lah, udah aku yang kalah kok yang nangis itu juga udah nanti apa soal kreatif bantu aku dapatkan emas ya. Iya kayak itu kan. Dan ya setelah dapat medali emas ya yang ini San lu. Nah oke. Setelah dapat yang ini kan ya. Nah karena untuk menghibur dia juga kalungkanlah ke dia gitu kan. Akhirnya sih sudah bahagia semuanya. Udah selesai. Ini adalah obat paling besar untuk kami. Udah pokoknya alhamdulillah ya. Akhirnya Bupati Cup selesai, dapat yang maksimal, bahagia semuanya. Akhirnya kami dapat juara umum 2. Alhamdulillah. Okay. Kalah unggul sama Perisai Diri. Namanya perguruannya. Iya. Jadi nampaknya udah kepanjangan, jadi kita langsung skip ke pertanyaan berikutnya aja ya. Oke. Juga apa manfaatnya kalau boleh tahu bagi beliau, bagi Bang Adam? Manfaat bagi saya pribadi Ya, dari kalau untuk umumnya dulu ya. Umumnya kan pencak silat ini adalah sebuah bela diri ya. Dan dimana kita tahu sekarang ini kejahatan udah sangat merajalela kan. Jadi bela diri itu sangat penting untuk kita, dimana saat kita berada di luar kita nggak tahu siapa yang bakalan jahat sama kita kan. Entah kita dibegal, entah kita dicopet, apa. Ya, jadi ilmu bela diri itu sangat penting gitu untuk kehidupan masyarakat juga. Dan juga untuk saya pribadi gitu. Manfaat dari saya pribadi karena ini adalah sebuah hobi ya. Kebahagiaan yang saya dapatkan gitu dari pencak silat. Dan juga untuk aspek fisiknya, kita sebagai remaja dan juga sebagai pesilat harus memiliki speed power yang bagus dan juga fisik yang memadai itu. Karena kita main kan 3 menit full tuh. 3 menit full atau juga untuk yang tarungnya 2 kali 3 menit kan, 2 menit kali 3. Nah itu juga pastinya harus banyak banget kita latihan fisiknya, gimana supaya kita nggak ngos-ngosan saat tanding gitu kan, nggak kalah juga fisik dan power kita sama lawan. Untuk mentalnya sendiri itu dari mana kita dipaksa untuk bisa datang tepat waktu, bisa ngelakuin itu, banyak hal yang harus dilakuin kan Bang. Nah itu kita harus bisa dipaksa, harus bisa di situ. Dan juga berapa hukuman fisik yang kita terima dari pelatih seperti tamparan atau apa itu juga penting bagi saya rasanya. Karena gimana saya rasa di situ ada sebuah hal yang sangat sakral, gimana itu bisa membuat kita tersadar akan kesalahan kita itu. Seperti itulah yang seharusnya pendidikan kita jalani ya kan. Harus ada sedikit hukuman, karena kalau tanpa sebuah hukuman orang jadi nggak takut gitu kan. Itu karena ada hukuman jadi kita patuh. Oke, kita lanjut aja karena takutnya kepanjangan juga nih. Kepanjangannya berapa menit atau juga sih. Oke, lanjut ke itu, pernah cedera atau tidak? Karena saya sudah lihat ya aneh-aneh juga sih, suruh bawa ban pula itu dari atas ke bawah ke atas. Push up 500. Gila. Ya namanya juga kita pesilat kan. Jadi kalau untuk cedera pasti ada. Karena seorang pesilat tanpa cedera itu sama aja kayak sebuah pohon yang nggak berbuah gitu. Nah, jadi pesilat itu pasti punya cedera. Apalagi saya pas dulu pernah turun tarung. Nah itu fighter kan. Pasti banyak ada aja tuh yang sakit setelah turun fighter. Nggak tangannya yang keseleo, jarinya yang pelika atau apa kan. Dan juga kita kalau latihan kan panas-panasan gitu. Jadi kalau kita di sini latihannya mungkin di semen. Nah ngeker juga, itu buat kaki saya melepuh. Sekarang nih kaki udah melepuh berapa banyak nih kayaknya. Dan itu buat saya pincang agak 2 harian kayaknya. Dan ya cedera yang kita alami itu memang harus ada gitu sebagai seorang pesilat Bang. Karena seperti halnya push up atau angkat ban kayak tadi kan. Itu tujuannya juga selain melatih fisik itu juga kan otot kita ini. Otot kita ini ada sel-sel yang emang harus dirusak untuk bisa beregenerasi menjadi sel-sel yang lebih baru, yang mana sel tersebut bisa lebih kuat daripada sel sebelumnya. Nah, oleh karena itu pelatihan-pelatihan ini bertujuannya apa? Untuk merusak sel tersebut memang sengaja sakit-sakit ya, semuanya kan. Sakit, tapi setelah diperbaiki nanti badan ini kan memperbaiki metabolismenya sendiri itu. Nah, akhirnya badannya bisa lebih bugar lagi daripada sebelumnya gitu. Kuat lagi. Ini kalau boleh tahu kan, enggak ban Honda.
ban mobil kan. Ban mobil. Ban mobil nggak kerasa. Ban mobil nggak kerasa, ban mobil. Mobil itu diangkat dari bawah. Oke. Dan ya kalau misalkan otot tuh nggak dirusak pasti nggak akan berkembang kan. Ya seperti diri kita juga. Kalau kita nggak dirusak nggak akan berkembang juga gitu kan. Karena kalau diam aja nggak akan berkembang juga. Diam aja di rumah scroll TikTok sampai mentok. Oke. Itu kebiasaan anak muda sekarang. Jadi kalau mau berkembang, rusaklah dari sekarang. Bukan rusak narkoba ya, bukan merokok, bukan yang lain, bukan bunuh diri yang bermanfaat ya. Jangan merokok pula gitu. Itu nggak baik. Bang ada merokok? Merokok? Enggak. Itu seorang atlet, Bang. Seorang atlet. Merokok dia. Ya, merokok. Oke, kita lanjut ke motivasinya karena banyak sekali anak muda sekarang yang masa mudanya juga dibuat main-main, waring-waringan, malas-malasan ya. Ya, kalau anak muda zaman sekarang mungkin motivasi mereka itu dengan hujatan ya. Dihujat baru bergerak. Ya emang harus gitu. Baru bergerak itu sekarang. Ya, tapi motivasi untuk saya pribadi mengutip dari perkataan orang yang sudah sangat umum, kita sudah tahu, masyhur juga namanya, yaitu seorang fighter Muhammad Ali. Di mana dia adalah seorang petinju yang sudah diakui oleh seluruh dunia akan kehebatannya dalam dunia petinjuan. Dan kata-katanya kurang lebih seperti Bang, biarlah sekarang saya capek, saya lelah, saya mengorbankan waktu saya untuk ini itu semuanya, tapi besok di masa depan ketika saya tua, saya menikmati diri saya sebagai seorang juara. Oh, Masya Allah. Nah, itu adalah sebuah kenyataan yang harus kita alami ya. Karena kalau misalkan nggak sakit sekarang, susah besok pas tua. Takutnya nyesel pula kan. Kenapa dulu nggak gini, kenapa dulu nggak itu, kenapa nggak nyoba ini, kenapa nyoba itu. Nanti anaknya ceritain sesuatu dong pak, misalnya gitu kan. Nggak bisa nyeritain pengalamannya apa gitu kan. Nggak ada gitu. Jadi untuk mungkin anak-anak muda di luar sana yang menonton, tolonglah ya, bermanfaat bagi orang lain atau berkembanglah setidaknya. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, itu yang ada di hadis nanti ya. Ya. Dan juga Bang, berapa motivasi lagi selain tadi ada motivasi pertama saya itu dari Abang juga kan? Iya. Memberikan saya motivasi untuk terus berjuang, dimana jadikanlah kesalahanmu itu sebagai gurumu. Itu adalah motivasi pertama saya dapatkan dan bisa membawa saya jadi sejauh ini. Alhamdulillah. Dan juga Masyaallah. untuk kalian semua ya, mau atlet ataupun enggak, tujuan kalian itu kita bayangkan sebagai sebuah medali ya. Medali ini, medali emas ya, tidak tercipta dari emas sungguhan atau emas asli ya. Asli nih. Asli, tembaga. Medali itu tidak tercipta dari emas sungguhan, tetapi mereka tercipta dari pengorbanan, dari keringat yang kita jatuhkan, dari waktu yang sudah kita buang-buang, dari banyak hal yang telah kita korbankan, dan mereka akan menjadi sebuah medali. Ya, itu Pengalaman itu yang kita cari. pengalaman nggak bisa dibeli. Nggak bisa itu. Itu bisa dibeli. Bisa dibeli. Bisa dibuat sendiri, bisa dibeli. Bisa. Tapi pengalamannya, kenangannya itu nggak bisa dibeli. Oke, terima kasih. Perjalanan yang cukup panjang ya. Ya, alhamdulillah Selesainya sekarang di pukul 11.50. Oh, bentar lagi Ramadan nih. Ramadan nih kan, 10 menit lagi. Ramadan. Oke, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Ya, semoga yang menonton diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, mungkin cukup sekian. Nun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu, Mas. Salam untuk Pak Suci gitu ya. Iya. Kamu jadinya jangan lupa tuh. Ada filosofinya semuanya. Filosofi semuanya. Kalau kalian mau tahu filosofinya apa, latihan di Ahmad Dahlan. Nah, latihan di Ahmad Dahlan. Pak Suci. Oke.